biasa. Ya, harganya murah sekali para sahabat. Ya. Assalamualaikum, juga ya. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Acara apa lagi nih juga ya? Kita kedatangan tamu sahabat ya. Rupanya yang kita tunggu-tunggu, beliau ini telah muncul. Apa maksud kamu muncul-muncul beliau ini? Juga Ya, ya? silakan duduk sini. Silakan duduk. Apa lagi Ratu? Duduk ke sini. Apa? Kamu jangan seperti itu. Tenang. Ini maksudnya apa ini gitu? Hah? Saya mengantar capek-capek ke sini. Kata kamu mau marah-marah gitu ngacak-ngacak ke sini. Tenang dulu. Maksudnya apa ini? Bukan begini acaranya. Hah? Kau ngapain, nak? Apa-apaan nih Ratu? Hah? Kamu tahu, aku kedatangan ke Jagabaya Ngapain? Mungkin kamu ingin menghancurkan padepokannya lagi ya? dengan taubat yang sebenarnya. Wah, Hai, apa lagi kamu ini? Ratu? apa? Ngomong apa? Tobat-tobat apa ini? Bukan begitu, kamu. Hah? Dengar dulu. Subhanallah. Para sahabat-sahabat, apa yang pernah saya ucapkan kepada Kamu jangan bicara saudara-saudara dulu. saya Tenang ini. dulu. Aku ini kan udah bicara tadi. Ya tenang Apa apa? nggak bicara? Ini kamu tadi ngomong minta Jangan antar marah-marah. saya nggak seperti Bukan ini. begini acaranya, Hah? bukan begitu. Saya kesini mau tobat. Kata kamu ingin mengacak padepokan Tadi minta Jagabaya. antar ke sini mau ngacak-ngacak. Bukan Ini. bukan begitu. Bukan gitu seperti apa? Saya pengen kesini benar-benar mau menghadap ke Jagabaya. Kamu tadi ngomongnya nggak kayak gini, Sudah Ratu. payah. Hah? Sudahlah kamu pergi sana kalau nggak. Ya maksudnya apa ini? Ratu? Hah? Subhanallah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat saya, dengan kemunculan Ratu Dolar sekarang ini yang kita tunggu-tunggu, dengan pernah diucapkan oleh seseorang anak buah yang mendatangi padepokan Ki Jagabaya. Sore ini beliau ini telah muncul, tapi di depan beliau ini sekarang ada perbuncingan antara bos sama anak buah. Nah, kalau permasalahan itu saya tidak tahu menahu, saya tidak mau mendalam mengikuti Ini campuran. begini ke Jagabaya, Gimana? motong kelima omongan ke Jagabaya itu. Aku tadi kan mau ke sini. Ah. Dengan sendirinya aku berjalan ke sini, dihadang mana buahku, Pak, boleh ke sini. Nah, terus aku ketemu si Kelor, Ah, mereka mengikut ke sini. Aku niatku bukan mau ngacak-ngacak, aku ke sini Kamu- datang benar-benar mau tobat. subhanallah. Omongan kamu tadi minta Berbeda, antar. ini. Kamu. Udahlah, kamu orang nggak usah Kamu bercanda. berbohong. Kalau gitu nggak saya Saya nggak antar tadi ke bohong. sini. Saya nggak bohong, saya kesini mau menghadap Ki Jagabaya. Cuman itu kan omonganku. Iya. Kau ingin mengacak padepokannya kata? Itu omong kosong kamu orang itu. Kalau gitu saya nggak mau mengantar tadi nih, Ratu. Percuma. Sekalian saya bunuh aja kamu sekalian. Oh, tidak bisa kamu bicara di situ. Hah? Pantas kelewang tadi sepertinya ada ribut-ribut dengan kamu. Hah? Inilah Ki Jagabaya. Itulah makanya saya kesini ke padepokan ini dengan susah payah saya tadi berjalan. Walaupun saya dihadang oleh anak buah saya, dilarang dia ke sini. Mereka istilahnya berbicara sepertinya tidak menganggap aku lagi. Enggak apa-apa. Karena aku benar-benar mau pengen tobat. Subhanallah, subhanallah. Karena selama ini kesalahanku cukup banyak. Telah banyak dosa yang aku perbuat. Awas kamu, Ratu. Aku menunjukkan kepada penonton Ki Jagabaya, saya mohon maaf apabila ada kesalahan saya selama ini. Terus saya berbuat yang tidak anak ataupun anak buah saya Ratu, minta maaf. Ngomong apa lagi kamu ini? Hah? Guys, tenang dulu. Tenang seperti apa Ki Jagabaya? Dengarkan dulu Hah? terus kalian bicara. Kalau nanti kalian itu karena kalian nggak ada urusannya di sini. Baik kamu. Tunggu. Kamu nggak ada Tunggu urusan. kamu, Ratu Dolar. Ingat kamu. Tunggu. Sudahlah, kamu orang nggak usah ikut campur urusan. Awas kamu, Ratu Dolar. Jangan ikut campur dulu Tunggu, kamu. masalahnya nih. Jadi begini, karena saya belum lama ini telah dituding sama anak buahmu bahwa saya ini menggunakan kakimu sampai bengkak, dan juga sampai dia bicara di media segala macam. Jatuhnya kan dia menjatuhkan nama baik saya. Jadi saya pun tidak marah. Dengan izinnya Allah, apa yang saya kasih kemarin ternyata kakimu sembuh. Alhamdulillah, Ki. Ya. Alhamdulillah kaki saya. Jadi beliau ini, para sahabat-sahabat, waktu kemarin saya dituduh menggunakan kakinya. Karena dia mau beli, saya kasihlah madu ini, obat ini. Ternyata madu yang saya kasih ini uangnya saya tolak, air sembuh. Nah, dengan tujuan kebaikan saya ini, air beliau tergugah. Tergugahnya beliau ini ingin menghadap saya atas perbuatan selama ini yang akan mengancam padepokan ini, yang akan mengambil hartanya Pak Haji ini. Beliau inilah semuanya, maka bisa terjadi.
Nah, dengan ada ancaman dari anak buahnya ini, mudah-mudahan cukup banyak Ya. anak buah saya mengancam saya. jadi begini, Ratu Dolar. Saya tidak memaksa, saya tidak menekan, cuman saya selalu mengingatkan untuk jalan kebaikan. Karena kita ini hanyalah di atas dunia ini sebagai orang menumpang. Numpang ini kita nggak lama, namanya menumpang. Kalau kita numpang di kendaraan, pasti kita akan turun. Nah, kita turun ini nanti apabila siapa yang turun dulu, yang itulah yang dipanggil. Nah, jangan sampai kita turun ketika kita belum bertobat. Ini yang saya sarankan. Karena kedatangan kamu dengan niat tulusmu, saya mengharapkan dengan lapang dada luar biasa. Karena saya cuma bisa satu mengarahkan, mengingatkan. Saya tidak wajib untuk memaksa seorang bertobat kalau bukan dari hati nuraninya yang itu, Ki. menyadarinya. Betul. Jadi apabila nanti ada satu indikasi penekanan terhadap saya atau terhadap kamu, jangan sesekali kau ucapkan bahwa saya dipaksa oleh Ki Jagabaya. Tidak. Itu sudah saya katakan dengan anak buah saya. Saya tidak ada paksaan dari manapun. Ini dari hati, dari dalam hati saya benar. Alhamdulillah para sahabat-sahabat, tadi beliau ini telah mohon maaf kepada penggemar Ki Jagabaya, penggemar Bangli Lampung, spiritual Bangli Lampung, penggemar Wakari, supaya ada kesalahan Ratu Dolar ini, entah bicara sikapnya yang memang kita lihat sangat bahaya sekali, tolong dimaafkan. Karena kita adalah manusia, kita adalah sama-sama banyaklah kesalahan daripada kebenaran. Disinilah letaknya kita sama-sama merasa sebagai manusia diciptakan saling memaafkan. Itulah pintu yang paling terbesar. Disinilah kita butuh forum bersama, ikatan batin melalui ikatan batin Ki Jagabaya ini. Inilah gunanya para sahabat. Walaupun kita diancam, walaupun kita dicaci, kita mundur tapi untuk benar, untuk kebenaran. Suatu saat kebenaran itu tidak ada di depan, nanti akhir baru ketahui. Jadi penyesalan itu nggak ada pun di depan, di akhir. Jadi perjalanan hidup itu nanti biar kita tahu. Jadi kalau kita selalu membaca perjalanan hidup antara kita di atas dunia ini, semuanya akan bisa tahu goresan perjalanan hidup kita selama perjalanan kita ini. Ini yang harus kita baca para sahabat. Jadi jangan kita mentang-mentang kita mampu, kita punya. Memang kita dilihat orang kita punya, tapi sebuah harta itu sebuah titipan. Iya, tidak ada gunanya. Nah, kalau beliau ini nggak ada kurangnya para sahabat. Mau apa perusahaan dia punya, mau mobil apa dia punya, anak buahnya banyak, jangan Semua itu dibilang. tidak menjamin. Nah, beliau ini sudah mengakui semua itu tak akan menjamin. Dengar para preman-preman, sadarlah kalian, yang preman yang selalu mengancam Bangli Lampung, mengancam spiritual, yang selalu menggulingkan spiritual, inilah gunanya. Karena saya ucapkan di sini, sebelum Anda turun dari mobil yang dibawa seseorang, hati-hati. Ya, sebelum itu Anda siapkanlah diri Anda. Karena waktu Anda tidak akan lama lagi. Semuanya tertitip dari umur kita. Jangankan kita, kelapa yang muda aja bisa jatuh, apalagi kita. Sedang kita aja tidak bisa mengukur diri kita sendiri, perjalanan kita, apalagi sifat kelakuan kita yang tidak benar. Apabila kita merasakan masih ada rasa malu, masih ada rasa sakit kulit kita digigit semut, berarti alhamdulillah kita bisa merasakan seseorang itu. Jadi janganlah kita menginjak orang kalau kita tidak mau diinjak orang. Kita saling menghargai. Ki, saya malu, Ki. Malu dengan perbuatan saya, Ki. Selama ini saya jahat, merajalela, uang segala-galanya sebagai saya malu. Subhanallah. Malu saya. Malu pada Allah, malu pada masyarakat, malu pada semuanya. Kenapa begini, Ratu Dolar? Memang kadang-kadang kala ketika kita mampu, kita lupa diri, lupa segalanya. Kita Iya, tidak benar. ingat. Iya. Karena kita tidak ingat segala, karena kita mampu dengan harta kita ini berlimpah. Merasa kita ini Walaupun, memang Ki, saya mau diancam oleh anak buah saya tidak takut. baiklah. Sedikit pun saya tidak takut. Tapi kalau benar, saya akan bertanya lagi pada Ratu Dolar.
sebenarnya ketika kamu nanti memang sudah mengikhlaskan, sudah menyadari kesalahanmu selama ini, untuk misi-misi kedepannya perjalanan hidupmu, dari separuh hartamu, apakah kau ingin punya niat yang kau ingin sedekahkan atau Iya gimana? Ki, iya betul. Karena itu tidak dibawa Ki. Masya Allah, subhanallah. Ini para sahabat, alhamdulillah, karena tujuan beliau ini, ketika dia sadar nanti entah sebagian berapa harta yang dia miliki akan dia sedekahkan kepada orang-orang yang memang perlu dia bantu. Selama Inilah ini saya dibudakin oleh uang Ki. luar Oleh biasa, harta. subhanallah. Dia telah sadar diri, para sahabat-sahabatku, atas doa dan doa kita yang selama ini kita berdoa, memohon, akhirnya dijabah. Ini satu tujuan. Jadi kesombongan itu hanyalah mata-mata karena hawa nafsu. Apabila kita sombong karena harta, apabila kita menyadarinya, harta itu tak akan dibawa mati, akan menjadikan satu mengarahkan kita di dalam jalan kehitaman yang sangat luar biasa. Inilah para sahabat-sahabat, kadang-kadang orang yang berilmu tinggi belum tentu perjalanannya benar. Apalagi kita nggak berilmu tinggi, apalagi kita nggak ada pondasi agama kita sangat jauh. Jangankan untuk kita sholat, kita mengucapkan selawat aja nama sama junjungan kita Nabi Muhammad SAW aja tidak pernah. Gimana kalau kita mau diakui hambanya Muhammad? Ini para sahabat-sahabat, dengan yang muncul beliau ini sekarang, dengan kesadaran beliau, dengan beliau telah menyadari atas pelaku selama ini yang terlalu meresahkan masyarakat, meresahkan Ki Jagabaya yang ingin menghabisi, sampai beliau membayar pendekar-pendekar hebat. Ini luar biasa. Apabila kemarin terjadi Ki Jagabaya sampai lengah, 2 kali sampai terjadi, subhanallah, ya sangat luar biasa ini perjalanannya $1 ini. Tapi sekarang karena izin Allah lah, doa kita lah bersama semuanya dijabah. Inilah satu bukti tujuannya para sahabat. Jadi begini, $1, aku cuman bisa mengarahkan karena aku ada manusia biasa. Aku bukan dibagai guru dan juga aku bukan dibilang orang yang bisa pintar segala hal. Tapi aku wajib satu mengarahkan, karena kita manusia sama-sama memberi satu wejangan. Apabila kalimat saya ini bagus, silahkan kau ambil. Apabila pendapatmu tidak bagus, tidak apa-apa. Yang penting saya mengarahkan satu ke arah kedepannya. Di dalam perjalanan hidup, semua liku-liku pasti banyak sekali. Apalagi kita mengenai duniawi, mata ini nggak habis-habisnya ngelihat dunia ini, nggak ada kurang-kurangnya. Ya, apalagi tempat kita keramaian di kota sangat luar biasa memikirkan dunia ini. Sepertinya kita kekurangan terus Ki. Nah, Tidak ada subhanallah. cukup-cukupnya. Nah, beliau yang telah menyadari, walaupun kita ada di dalam kota merasa kita kurang segala-galanya. Tapi kalau kita menyadari, menyukuri, karena kita merasakan apa yang kita makan itu, mereka yang tidak makan, apa yang kita beli dengan harga yang mahal. Kalau kita punya proses yang sama, inilah. Tapi kalau sedikit itu kau artikan, kau sedekahkan kepada yang orang yang memang membutuhkan, luar biasa. Sudah mahal makanan, kau bagi 2, kau sedekahkan kepada orang yang benar-benar mengharapkan pertolongan itu. Jadi kau makan enak, tapi kau dapatkan sedekah sebagian itu. Inilah tujuan saya. Jadi perjalanan kita selama ini yang dapat pengancaman dari beliau ini sekarang memetik hasil. Hasil ini bukan dikarenakan Ki Jagabaya, bukan. Atas doa sahabat-sahabat saya, doa saudara-saudara saya yang ada di mancanegara, di dalam negeri, yang selalu memantau live streamingnya Ikatan Batin Ki Jagabaya ini. Inilah yang saya syukuri pada sahabat-sahabat. Saya tak henti-hentinya mengucapkan para sahabat-sahabat saya. Maka di sini Ki Jagabaya membuka live streaming Ikatan Batin supaya kita bisa memecahkan permasalahan. Inilah tujuan Ki Jagabaya. Bukan Ki Jagabaya minta diangkat satu pamor, tidak. Kalau saya memikirkan dunia, tak mungkin saya ada di atas bukit ini. Lebih baik saya turun di gunung. Sejarah Ki Jagabaya pasti kalian tahu, tapi nanti kita akan buka.
Ini satu contoh beliau. Tidak ada satu kekurangan dia. Apapun dia ada, anak buahnya banyak sekali. Mau hitungan apa? Tapi dengan selama ini dia ketemu Ki Jagabaya, ingin menghabisi, ingin diratakan sampai semuanya dibabat. Tapi kesabaran saya yang ingin membayari padepokan yang harganya sangat luar biasa, fantastis. Kalau saya memikirkan dunia, tapi saya tidak memikirkan dunia, para sahabat-sahabat. Yang saya pikirkan satu kalimat amanah pada seseorang kepada Ki Jagabaya. Inilah tuntutan hidup saya. Subhanallah. Jadi begini, $1. Setelah kau memang mengingkarkan kesadaran atas perbuatan selama ini yang selalu merugikan orang banyak, saya tidak akan membaca latar belakangnya. Yang penting intinya, kalau memang baju kita tadi memang kotoran banyak percik hitam, apabila kita cuci nanti akan bersih. Dengan nyuci itulah kita harus sadar diri, harus mendekatkan kepada junjungan kita, harus selalu kita tawakal. Tidak bisa 5 waktu sewaktu, 4 waktu, 3 waktu, enggak bisa 3 sewaktu, enggak bisa sewaktu. Kita harus sadar. Itulah apa yang kita makan harus kita buka. Setiap rumah ada pintunya, apalagi makan ada ucapannya, bacaannya. Jangan semakan makannya, supaya yang kita makan itu menjadikan satu arti dalam menjadikan darah daging kita. Rumah aja ada pintunya, mulut ini ada pintunya. Yang kita masukkan ada ucapannya, para sahabat. Makanya kita belajar. Lebih baik menjadi orang bodoh, kita sering bertanya, daripada orang kepintaran tidak mau memberikan satu, membagi kepintarannya kepada orang yang tidak tahu. Bukan karena orang pintar bisa segalanya, bisa mengaji, kalau dia tidak bisa membagikan amalan rezekinya, sangatlah berat, para sahabat. Ini satu contoh. Saya bersyukur sekali tujuan beliau sore ini datang ke sini, tiba-tiba mengikrarkan atau perbuatannya dengan ancaman anak buahnya selama ini. Kenapa bos bisa tobat, bos diguna-guna? Tidak, Ki Jagabaya tidak mengguna-guna. Ki Jagabaya hanya memohon pada Allah. Ya itulah Ki, tadi tuduhan anak buah saya. Subhanallah. Saya diguna-guna, tidak. Sudah saya jawab, saya tidak diguna-guna. Saya dengan senang hati, dengan hati saya yang bersih, saya menuju ke sini. Saya pengen minta maaf karena sudah banyak kesalahan yang saya perbuat. Semua ini selama ini saya merajalela, semau-mau mulut saya berkata, Ki, saya mohon maaf, saya minta maaf. Alhamdulillah, saya maafkan. Karena tempat maaf kita itu hanyalah kepada Allah. Kalau sesama manusia, apalagi seperti saya adalah manusia biasa. Saya selama ini, Ki, memang dibutakan oleh harta. Masya Allah, Masya Allah. Dan di sekelilingin orang-orang yang otaknya tadi apa, duit, kesenangan. Ya, benar. Karena bos itu tak mungkin turun ke lapangan, yang turun ke lapangan anak buah. Iya. Seperti kalimat kelawar kelewang, bahwa banyak orang yang datang dari bawah sana ke sini tempat padepokan. Ketika melihat orang yang sering datang ke sini, dilaporkanlah kepada $1 bahwa di sini ada harta karun. $1 itu ditelannya mentah-mentah kalimat kelawar kelewang. Itulah terjadi perseteruan selama ini. Ini yang sangat luar biasa. Saya minta tolong, Ki, saya mewakili anak buah saya, maaf, minta maaf sekali saya selama ini kerjaan anak buah saya enggak. Akan saya maafkan. Iya, namanya Walaupun manusia. dalam ibaratnya sekarang ini saya tobat, nyawa taruhan saya tidak takut. Subhanallah, walhamdulillah. Jangan takut, kebenaran itu ada di depan kita. Kalau kita benar dan yakin, kita suatu waktu di mana tempat, kalau memang kita akan dipanggil, kita akan dipanggil. Jadi kalau kita benar, jangan kita takutkan, tapi kita mundur, tapi untuk kebenaran. Kita mundur itu supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan, tapi kita benar. Ini satu tujuannya. Gak usah kita mengikuti hawa nafsu duniawi. Inilah tujuan Ki Jagabaya, para sahabat. Makanya para saudaraku yang ada dalam permasalahan, Apalagi kau jelaskan, Ki? nah,
Nah ini baru belum lama ini para sahabat. Ini datang lagi. Seki, Ah. sementara ini saya tidak mau banyak omong. Ya.